Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Fiandaresta. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi identitas diri untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Antarpribadi dan Budaya. Pembahasan yang pertama adalah pemahaman identitas dan pentingnya identitas. Yang kedua adalah identitas diri serta konsep diri baik yang positif maupun yang negatif. Yang ketiga adalah identitas sosial. Serta yang keempat atau yang terakhir yaitu identitas budaya. Yang pertama kita membahas mengenai pemahaman identitas. Identitas sendiri adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau bisa dikatakan sebagai jati diri. Selain itu, identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi atau sesuatu kesatuan yang unik. Nah, kesatuan dan kesinambungan itulah yang bisa mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima oleh orang lain maupun yang diimajinasikan oleh diri sendiri tentang apa dan siapa dirinya tersebut. Nah, sedangkan menurut Stella Ting-Toume, identitas merupakan cerminan diri atau refleksi diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Persepsi itu sendiri pada dasarnya merujuk pada refleksi diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Pernahkah Anda membayangkan jika semua manusia tidak memiliki nama? Atau jika semua namanya sama? Akan sulit bukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti memanggil, menulis, dan menceritakan orang tersebut ke orang lain, dan itu hanya sekedar nama. Nah, tentunya setiap negara memiliki identitas masing-masing dan aturan yang diterapkan untuk mengetahui identitas rakyatnya. Seperti di Indonesia ada akte kelahiran, kartu keluarga, surat izin mengemudi, dan lain-lain. Serta di universitas sekalipun ada bentuk kartu tanda penduduk seperti itu, seperti KTM atau kartu tanda mahasiswa. Nah, identitas itu sangatlah penting dalam kelangsungan hidup. Identitas juga berguna sebagai penunjang sosial bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya identitas memudahkan manusia berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas diri. Identitas diri seseorang dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik yang diposisikan, yang dianut, dan diyakini serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya. Nah, adapun contoh identitas secara fisik seperti orang barat yang memiliki warna rambut blonde. Adapun contoh dari identitas non-fisik dapat meliputi gaya bicara ataupun tingkah laku seseorang. Nah, kemudian kita beralih ke konsep diri. Konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, yakni bagaimana seseorang melihat, menilai, dan menyikapi dirinya sendiri. Ketika seseorang memiliki konsep yang keliru, maka orang tersebut akan sulit menjalankan proses kehidupan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang timbul tak jarang berasal dari dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Semakin lama permasalahan yang berasal dari dalam diri kita tidak disadari, maka akan menciptakan rentetan permasalahan yang mungkin saja akan berdampak fatal bagi diri kita sendiri. Lingkungan sekitar sangat penting dalam proses pembentukan konsep diri. Konsep diri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri secara positif dan konsep diri secara negatif. Nah, konsep diri yang positif sendiri dapat dilihat dari individu yang memiliki sikap cenderung lebih optimis, menunjukkan rasa penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap kegagalan yang dialami selama proses kehidupannya sekalipun. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan selalu menghargai dirinya sendiri dan melihat apapun dari sisi yang positif demi mencapai kesuksesan dalam proses kehidupan. Nah, oleh karena itu, konsep diri yang positif ini menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan. Nah, sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari individu yang memiliki sikap senantiasa memandang dan meyakini bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai, serta pemikiran-pemikiran negatif lainnya dalam memandang dirinya sendiri. Individu yang memiliki konsep diri yang negatif akan mudah menyerah dan putus asa jika memiliki kendala sedikit dalam proses. Individu ini juga selalu dibayangi rasa takut dan gagal, dan biasanya jika mengalami kegagalan, mereka akan menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan hingga ke orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas sosial.
Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakan kamu dengan orang lain. Identitas sosial ini dapat meliputi antara lain religi, etnis atau suku budaya, dan kelas sosial. Adapun fungsi identitas sosial seseorang atau suatu kelompok orang adalah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang tinggi dan efektif serta efisien. Identitas sosial juga membantu seseorang mengenali dirinya dari mana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Selain itu, salah satu fungsi mendasar dari identitas sosial adalah setiap anggota kelompok sosial tersebut akan lebih mudah diajak bekerja sama. Dengan demikian, maka pada akhirnya akan ada konformitas terhadap perilaku dan sikap kelompok dalam kelompok itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu membahas mengenai identitas budaya. Identitas ini mengacu pada karakter khusus individu atau suatu anggota kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnis tertentu. Hal tersebut meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan. Identitas budaya juga memiliki beberapa pendekatan dalam suatu pengertiannya. Yang pertama yaitu kesempurnaan rasa dalam seni dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu pola yang terintegrasi dari pengetahuan manusia, keyakinan dan perilaku yang bergantung pada kemampuan atau kapasitasnya dalam pemikiran simbolik dan pembelajaran secara sosial. Yang ketiga yaitu seperangkat sikap, nilai-nilai, sasaran dan tindakan yang diyakini bersama yang kemudian menjadi ciri atau sifat dan karakter dari sebuah organisasi atau kelompok. Nah, salah satu contoh identitas budaya adalah dalam penggunaan bahasa. Bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana mengidentifikasi kesukuan atau etnis. Karena setiap etnis biasanya mempunyai bahasa yang masing-masing berbeda dengan etnis lainnya. Hal ini berkaitan dengan identitas budaya karena untuk mengkategorikan etnis harus memahami unsur budaya yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini adalah bahasa. Nah, itulah pembahasan mengenai identitas diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.